Talking about the look. I caught a body, ain't talking about killing them. She bought a plane and she stay for a night, going hanging with Yachty. She gon' home call me, just spreading little bitches with devils. She scamming these niggas with. Nama saya Syarul Kurniawan dari TI 24B. Saya akan menjelaskan apa itu ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari cara menyelaraskan aktivitas kerja dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, baik secara fisik maupun mental. Tujuannya adalah menciptakan sistem kerja yang efektif, efisien, aman, dan nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas kerja. Secara etimologi, ergonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon, artinya kerja, dan nomo, peraturan atau hukum. Dalam dunia kerja, penerapan ergonomi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kenyamanan pekerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka. Ergonomi adalah ilmu, seni, dan penerapan teknologi untuk menyerasikan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun dalam beraktivitas beristirahat atas dasar kemampuan dan keterbatasan manusia baik fisik maupun mental, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik lagi. Di sini ada struktur ergonomi. Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan aspek pekerjaan, seperti peralatan, proses kerja, dan lingkungan kerja. Struktur ergonomi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ergonomi fisik, berkaitan dengan anatomi tubuh, karakteristik fisiologi, dan biomekanika. Yang kedua, ada ergonomi kognitif, berkaitan dengan proses mental manusia, seperti persepsi, ingatan, dan reaksi. Yang ketiga, ada ergonomi organisasi, berkaitan dengan optimasi sistem sosioteknik, seperti struktur organisasi, kebijakan, dan proses. Yang terakhir, ada ergonomi lingkungan, berkaitan dengan pencahayaan, temperatur, kebisingan, dan getaran. Tujuan ergonomi. Tujuan ergonomi secara umum, tujuan dan penerapan ergonomi adalah A. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. B. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. C. Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek, yaitu aspek teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya dari setiap kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang baik. Saya Agustian Junior dari TI 24B. Saya akan menjelaskan apa saja peran ergonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Penerapan ergonomi dalam kehidupan sehari-hari memiliki peran yang cukup besar, terutama pada kesehatan fisik dan mental. Berikut merupakan peran ergonomi yang harus Anda ketahui. Yang pertama, meningkatkan kualitas kerja. Ergonomi berperan penting dalam meningkatkan kualitas kerja karyawan sebuah perusahaan, terutama dalam memberikan beban kerja yang disesuaikan dengan kemampuan. Sebab ketika beban kerja yang diberikan terlalu besar, maka akan semakin
Besar pula kesalahan yang mungkin terjadi. Yang kedua, mengurangi biaya. Penggunaan prinsip ergonomi dalam kehidupan sehari-hari juga berperan untuk mengurangi biaya pada bidang kesehatan, melakukan pengobatan baik gangguan fisik maupun mental, memiliki biaya yang tidak sedikit. Apabila Anda menyelesaikan berbagai kegiatan dengan ergonomi, maka biaya kesehatan dapat dialihkan menjadi dana tabungan atau kebutuhan lainnya. Jika jika faktor ergonomi diabaikan, maka akan meningkatkan faktor risiko terjadinya MSDS, musculoskeletal disorders, yaitu gangguan fungsi pada otot, ligamen, saraf, dan tendon, sendi serta tulang belakang. Hal ini dapat terjadi jika saat bekerja melakukan tindakan-tindakan yang tidak ergonomis dalam waktu yang lama. Tindakan yang tidak ergonomis mungkin sering dilakukan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Hal ini akan berdampak bagi kesehatan jika telah berakumulasi dan menjadi kebiasaan. Berikut contoh sikap dalam ergonomis pekerjaan. Posisi duduk saat bekerja dengan komputer. Seringkali punggung dan leher terasa sakit bekerja di depan komputer. Hal ini dikarenakan posisi badan yang salah. Posisi yang benar saat bekerja dengan komputer yaitu A. Mengatur jarak meja, dan A. Kursi agar punggung dan pinggang dapat tersandar ke kursi, tidak membungkuk. Posisi duduk tidak terlalu berada di ujung kursi, dan penggalangan tangan berada di atas meja sehingga tidak menekuk. B. Paha dalam posisi horizontal. C. Telapak kaki harus menumpu secara rata di lantai apabila kursi terlalu tinggi. Dapat menggunakan penyangga kaki. D. Jarak layar dan mata harus di antara 45 sampai 60 cm. Terlalu dekat atau terlalu jauh akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Terima kasih.